Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan motor smash. Penyakitnya dia motornya hidup, tapi nggak, kalau digas dia nggak mau jalan ya. Mau smash yang udah kayak gini, mau smash yang lama, ini penyakitnya sama saja. Kita hidupkan dulu, kita cobain dulu ya. Penyakitnya seperti apa? Kata tuh hidup, untuk hidupnya dia gampang ya. Hidupnya dia gampang. Kita coba digas, digas-gas. Oh, dia nyendat-nyendat ya teman-teman. Penyakitnya mirip-mirip yang tekor bensin. Nggak ada kunci kontaknya. Sebelum ngecek yang jauh-jauh, kita cek businya dulu. Kadang seperti ini itu biasanya businya dia bocor ke samping ya. Jadi pas gas digas itu motornya dia nggak mau berakselerasi. Jadi berebet ya. Jadi kita cek dulu businya ya. Di sini businya memang hitam. Tapi kita cek dulu, kita pasangkan ke padu, kita engkol-engkol, kita lihat percikan apinya dia fokus ke sini, ke elektrodanya atau ke pinggir. Kalau metalnya dia ke elektroda bagian atas berarti bagus, tapi kalau bocor ke samping berarti businya yang jelek ya. Sebelum kita ngecek yang jauh-jauh dulu, kita cek bagian businya dulu. Nah, teman-teman perhatikan kepala businya. Motornya mau saya engkol. Apinya bagus ya, nggak bocor ke samping. Dia fokus ke dari elektroda ke sini, ke elektroda bagian atas. Kita pasangkan lagi businya, kita cek ke bagian lain. Nah, khusus untuk motor-motor tua, motor smash tua yang tahunnya tahun lama, masalah seperti ini ada dua kemungkinan ya, bisa dari kiprok yang lemah, bisa dari CDI yang lemah. Nah, untuk businya bagus. Nah, kemungkinan saya curiga ke bagian pengapian kiprok atau bagian CDI. Kita cek dulu bagian CDI-nya. Untuk smash letaknya di bagian bawah ini, bagasi. Ada di bagian dalam, di sini nih. Kita tarik aja, cabut ya. Nah ini CDI-nya masih original ya, masih original. Saking kuatnya motor Suzuki, udah puluhan tahun ini CDI-nya masih ori. Saya curiga CDI-nya ya. Saya ngambil CDI-nya dulu. Nah ini untuk CDI-nya saya coba ganti yang KW dulu ya. Saya ganti baru tapi yang KW dulu. Tinggal masukin aja, ini sesuai soketnya bagian atas. Tinggal dimasukin aja kedudukannya. Duh, susah tangannya satu, yang satu megang kamera. Ntar ya, saya masukin dulu.
Tuh CDI-nya yang baru ya. Kita cek CDI-nya dulu sebelum ke kiprok. Ini biasanya berat smash itu biasanya masalahnya ada di bagian CDI atau kiprok. Karena untuk businya dia tadi bagus ya. Untuk hidupnya sama-sama bagus. Sama-sama gampang. Kita cek gas ya. Udah. Tuh, ada yang marah anaknya yang kecil lagi tidur. Oke, jadi penyakitnya ketemu ya. Berarti masalahnya di bagian CDI yang sudah lemah. Nah, ini CDI yang saya ganti ini. Nah, untuk motor Suzuki kalau ganti lokal kadang kalau udah diganti kadang berbet, coba teman-teman ganti bagian kiprok ya. Kadang penyakitnya itu macam-macam. Ada yang dari kiprok, ada yang dari CDI. Soalnya saya juga pernah nemu motor yang kayak gini digas berbet, CDI-nya masih ori. Tapi setelah kiproknya saya ganti bagus ya. Ya itulah penyakit motor beda-beda. Tapi khusus motor ini ternyata penyakitnya ada di bagian CDI. Gitu ya. Untuk penggantian CDI-nya pun gampang, tinggal buka bagian bagasi, dicabut soketnya, lalu dipasangkan CDI yang baru. Untuk harganya sendiri yang KW-KW itu sekitar 100 ribuan ya. Ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribuan. Kalau yang ori sekitar 400 lebih ya, 400 lebih, 45 apa 500 gitu. Kalau orinya lumayan. Tapi kalau mau awet ya pakai yang original. Tapi kalau untuk sementara boleh bisa pakai yang KW-KW. Kalaupun gagal biasanya kalau produk lokal itu biasanya bisa diretur ke toko ya. Jadi jangan khawatir. Soalnya kalau beli yang original itu nggak ada garansi. Kalau gagal ya udah. Tapi kalau barang yang KW, kalau ada gagal atau ada trouble, ada garansi gitu ya, bisa ditukar seperti itu. Oke, untuk penyakitnya sudah ketemu ya teman-teman di motor ini. Jadi motor smash ini penyakitnya ada di bagian CDI. Berhubung saya yang CDI-nya yang punya yang KW ya kita pasangkan yang KW aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.